Sekarang kita semua masyarakat Pesawaran di sini, kita mungkin semuanya pernah melakukan perjalanan dan melewati di desa ini, namanya Desa Paguyupan. Jalan ini konon dari tahun ke tahun sampai 2 periode di kepengurusan atau kepemimpinan Bapak Bupati kita. Pada saat ini jalan ini selama 2 periode tidak pernah dilakukan perbaikan. Jalan ini mungkin semuanya sudah tahu, jalan ini di Desa Paguyupan terletak di perbatasan Desa Sedodadi menuju Desa Wates ini. Nah, jadi selama ini jalan ini tidak pernah dilakukan renovasi atau perbaikan. Nih, sekarang jalannya pada hari ini terlihat jelas jalannya hancur dan berlubang bergenangan air, ya. Jadi kita masyarakat Pesawaran ini harus jeli nih. Mana pemimpin yang layak untuk dipilih, mana pemimpin yang tidak layak untuk dipilih. Ini selama 2 periode nih, 2 periode tidak pernah dilakukan perbaikan sama sekali. Renovasi, penimbunan, baik pun pengaspalan baru. Selama 2 periode itu bukan waktu yang sedikit, 1 tahun 360 hari dikalikan 10 tahun ya. Dikalikan 10 tahun berapa puluh hari itu, 40 lagi itu ratusan hari itu yang telah lalui. Nih, jalan ini menuju ke arah barat. Kondisi jalannya hancur dan berair berlobang. Ini pengguna jalan harus ekstra hati-hati. Kan sekarang kita menyaksikan secara langsung di ujung gerbang yang ada motor parkir depan ini rumahnya mantan kepala Desa Paguyupan, Pak Imam Khudori ini. Ini rumahnya Pak mantan kepala Desa Imam Khudori. Tuh, terus lanjut. Nah, ini lepas dari rumahnya Pak Imam Khudori. Nah, jadi kita semua masyarakat se-Kabupaten Pesawaran harus sadar ini, mana pemimpin yang layak dipilih, mana pemimpin yang tidak layak dipilih. Nah, ini kita harus sadar nih. Apa yang kita banggakan terhadap kedua pemimpin tersebut, calon pemimpin tersebut ya, baik Pak Suprianto maupun Ibu Nanda. Kedua calon ini apa yang kita dapat banggakan? Tuh. Jadi kedua calon ini kita harus tahu dulu visi dan misinya, tujuannya dalam maju kontestasi pemilihan kepala daerah ini tujuannya apa dulu ini? Apakah untuk membangun atau untuk apa ini tujuannya? Nah, jadi Bapak Suprianto ini belum pernah menjabat sebagai bupati, tetapi beliauan pernah menjabat wakil rakyat DPRD pada saat itu. Namun Ibu Nanda ini belum juga pernah menjabat, Ibu Nanda ini. Tetapi ini Ibu Nanda ini istri dari Bapak Bupati kita pada saat ini. Nih, Ibu Nanda ini warga daripada Bandar Lampung, sementara Bapak Suprianto dan Suryansyah Khalid ini warga asli Pesawaran. Bapak Anton ini juga warga Bandar Lampung. Nah, jadi kita sebagai masyarakat Kabupaten Pesawaran di sini harus sadar, harus mengerti mana yang patut atau dimenangkan, mana yang tidak patut atau tidak dimenangkan.
Jadi tujuan kedua calon ini maju dalam PSU Pilkada Kabupaten Pesawaran pada 24 Mei 2025 mendatang. Ini tujuannya kita harus tahu dulu. Tujuannya Bapak Supriyanto apa? Tujuan daripada Ibu Nanda apa? Nah itu. Jadi kita sebagai masyarakat ini harus mencerna itu, tujuan mereka, visi dan tujuannya. Ini kita harus tahu dulu nih. Nih jalannya kan semuanya hancur nih. Ini di zaman kepemimpinan Bapak Dendi Ramadona selama 2 periode. Ini hasilnya seperti ini. Jalannya berlumpur, hancur. Ini semuanya kita saksikan, ini bukan hoak, ini nyata, fakta di lapangan seperti ini. Jadi Bapak Supriyanto ini kan warga daripada Pesawaran. Suryansyah Khalid juga warga Pesawaran. Ibu Nanda ini warga Bandar Lampung. Bapak Anton ini juga warga Bandar Lampung. Dari kedua calon ini apa yang kita banggakan? Itu satu. Kedua kali toh Bapak Supriyanto dia mengajak masyarakat, itu wajar dikarenakan Bapak Supriyanto warga Pesawaran, dan dia juga mencoblos ikut memenangkan dirinya pada PSU mendatang. Ini Bapak Supriyanto ikut mencoblos, sementara Ibu Nanda dan Bapak Anton ini apakah ikut mencoblos atau tidak. Jadi kita sementara warga Pesawaran gontok-gontokan, oceh-ocehan memenangkan kedua pihak kandidat ya. Sementara Ibu Nanda sendiri tidak mendukung dirinya, cicit, cucut, buyut, istri, suami, segala-galanya Ibu Nanda ini tidak pernah mendukung dirinya sendiri tidak sanggup untuk memenangkan dirinya. Kenapa kok kita bontok-bontokan? Itu aja kita harus sadar. Ibu Nanda sendiri tidak melakukan pemilihan untuk mencoblos dirinya, mencoblos gambarnya pada nomor 2. Ibu Nanda tidak melakukan pencoblosan, jelas kan? Bapak Anton juga tidak melakukan pencoblosan, tidak mencoblos, tidak memenangkan dirinya. Kita masyarakat Pesawaran yang gontok-gontokan, yang omel-omelan untuk memenangkan mereka, sementara mereka tidak mendukung dirinya menjadi bupati. Itu jelas itu. Nah, jadi kita harus sadar, kita harus mengerti mana yang layak dimenangkan dan mana yang tidak layak dimenangkan. Bapak Supriyanto ini sama Suryansyah Khalid ini semuanya dari anak, cucu, cicit, buyut Pak Suryanto dan Pak Suryansyah sendiri mencoblos di masing-masing TPS di Pesawaran, di mana Pak Suryansyah Khalid mencoblos pada PSU mendatang itu di desa Padang Ratu. Begitu juga Pak Supriyanto. Tetapi kalau Ibu Nanda mencoblos pada saat PSU nanti di mana? Suaminya mencoblos di mana? Bapaknya, menantunya, mertuanya mencoblos di mana? Begitu juga sebaliknya Pak Antonius. Bapak, anak, cici, cucu, cicit itu mencoblos di mana? Kenapa kok kita yang gontok-gontokan sementara mereka sendiri tidak mendukung dirinya menjadi bupati atau wakil bupati Pesawaran? Nah, disinilah kita harus tahu visi dan tujuan mereka ini apa. Baik Pak Supriyanto maupun Pak Ibu Nanda ini tujuannya apa? Untuk mencalonkan dirinya menjadi bupati Pesawaran. Nih, kalau air ini diberi ikan lele, ini banyak ini lelenya. Ini jalan menuju Wates, menuju perbatasan Pringsewu Wates. Ini jalan ini dari tahun ke tahun ini juga sama, tidak pernah dilakukan perbaikan. Nih, desa peguyupan nih ya. Ini tanjakan menuju Wates ini.
menuju perbatasan Prinsewu. Nah, dari keterangan di atas ya, kita harus tahu tujuan daripada mereka mencalonkan diri itu apa. Sementara Ibu Nanda sendiri tidak mendukung dirinya menjadi Bupati Pesawaran. Bapaknya, suaminya, anaknya, cucunya, cicitnya tidak pernah mendukung. Terbukti di saat PSU mendatang. Apakah mereka mencoblos atau tidak? Cucu, cicit, apapun bentuknya itu mereka tidak melakukan pencoblosan pada saat PSU mendatang. Tapi kalau Bapak Anton semuanya sama, tidak pernah melakukan pencoblosan atau pemenangan terhadap Bapak Anton. Tapi kalau Bapak Surensa Khalid maupun Bapak Suprianto jelas anak, cucu, cicit, buyut, istri, suami. Nah, itu mereka sangat mendukung. Apalagi kita sebagai warga masyarakat Kabupaten Pesawaran. Jadi kita harus tahu, harus sadar yang layak dan tidak layak untuk didukung. Perwiraan ini luar biasa ini. Bayangkan aja 10 tahun 2 periode tidak pernah dilakukan perbaikan. Jadi dari gambaran jalan ini kita tahu tujuan mereka untuk maju pada PSU menjadi Bupati Pesawaran itu tujuannya kita sudah tahu. Tujuan mereka baik Pak Suprianto maupun Ibu Nanda, tujuannya kita mungkin semuanya sudah tahu. Sebab Bapak Suprianto ini warga Pesawaran yang belum pernah, mungkin karena dia ingin menjadi bupati, ingin perubahan, ingin membangun. Tetapi kalau Ibu Nanda ini istri dari Bapak Bupati kita pada saat ini selama 2 periode. Nah, jadi daripada hasil Bapak Bupati kita pada saat ini selama 2 periode. Nih jalan ini hasilnya nih. Nih hasilnya dari Bapak Bupati kita selama 2 periode di Desa Paguyuban maupun desa lain, ini hasilnya. Semuanya sudah jelas. Terlihat bukan hoak, bukan fiktif, bukan bohong, bukan apapun bentuknya, ini jelas semuanya disaksikan semua. Ya. Jadi artinya kita harus tahu dan harus sadar mana yang layak dan mana yang tidak layak menjadi Bupati Pesawaran. Oke, terima kasih.